Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar matematika. Salam dan bahagia anak-anak Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mencari waktu jika diketahui jarak dan kecepatan. Di sini ada satu buah soal, contoh soal ya. Jarak rumah Ari ke sekolah adalah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Oke. Dalam mengerjakan soal cerita, kita lebih baik ya dibuat menentukan dulu diketahui, kemudian ditanyakan dan jawab 3 hal ini untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal cerita ya. Oke, sekarang dimulai dari diketahui. Diketahui di sini adalah jaraknya. Jaraknya ada 4 km ya. Kita tulis 4 km. Tetapi kita lihat ke sini, di sini kecepatannya satuannya meter. Jadi 4 km ini kita rubah dulu ke dalam satuan panjang yang sama, yaitu meter. Jadi 4 km kita rubah menjadi meter, menjadi 4.000 meter. Oke. Kemudian kecepatannya adalah 250. Kita tuliskan kecepatan sama dengan 250 meter. Yang ditanyakan adalah berapa menit Ari sampai di sekolah atau berapa lama perjalanan Ari naik sepeda ya. Oke. Oke. Berarti yang ditanyakan waktu. Selanjutnya waktu atau lama Ari bersepeda itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah 4.000. Nah, 4.000 dari sini tadi ya. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 250. Nah, setelah itu kita bagi ya. Nah, sebenarnya biar mempermudah, kita coret dulu. Ini coret. Kemudian ini juga kita coret. Kemudian meter kita coret. Dan meternya juga ini kita coret. Jadi tinggal menit gitu ya. Oke. Selanjutnya kita buat bagi. Nah, yang tadinya 4.000 udah dicoret 1 nolnya jadi 400 ya. 400 dibagi 25. 400 bagi 5 berarti 40 dulu. 40 dibagi 25 sama dengan 1. Ya, 1 kali 25 sama dengan 25. Kemudian kita kurangi 40 kurangi 25 sama dengan 15. Kemudian nolnya ini kita turun ke bawah jadi 150. Selanjutnya 25 kali berapa yang dekat 150? Atau 150 dibagi 25 sama dengan 6. 6 kali 25 sama dengan 150. Nah, 150 dikurangi 150 ini sama dengan 0. Jadi lama perjalanan Ari adalah 16 menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Jadi lamanya adalah 16 menit. Begitu. Oke, gimana adik-adik? Bisa dimengerti? Oke, kalau belum kita siapkan lagi satu buah soal lagi ya. Setiap pagi Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya. Ini jaraknya 15 ya. Jaraknya 15 km. Dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Kemudian berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Ini menit satuannya, oke ya. Nanti kita rubah ke menit karena di sini yang ditanyakan menit. Seperti biasa, diketahui, ditanyakan, jawab. Diketahui jarak tadi 15 km,
kecepatannya 50 km per jam. Nah, 50 km per jam itu kan sama dengan 5/6. Nah, 5/6-nya itu dari mana? Nah, dari kilometernya ini kita bagi dengan jam. Nah, 50 km. Kilometer tetap kilometer, kemudian jamnya menit. Nah, jadi menit atau 50/60. Nah, 50/60 kalau diperkecil kan sejenis ya. Ini sama dengan 5/6. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau berapa menit waktu tempuh Pak Ali. Nah, berarti yang ditanyakan sama ya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 15 km. Kecepatannya 5/6 km. Atau bisa juga ditulis seperti ini ya. 15/5/6 itu sama dengan seperti ini. 15 kali 6/5 menit per kilometer. Kenapa? Membagi itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Jadi kita balik. Yang tadinya 5/6 jadi 6/5. Yang tadinya menit per kilometer per menit jadi kilometer per menit. Begitu. Kemudian kita coret untuk mempermudah. Ini 15 kita bagi 5, ketemunya 3 ya. 3. Kemudian kilometernya juga kita coret, dibagi kilometer kan ini ya. Nah, hilang, jadi tinggal menit. Nah, sekarang berarti tinggal 3 kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18 menit gitu ya. Jadi, waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor adalah 18 menit begitu. Oke, masih ada satu soal adik-adik. Kalau ini masih belum paham, kita masih siapkan satu buah soal lagi. Nah, soalnya sedikit berbeda. Bu Vida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor adalah 10 km. Nah, ini jarak ya, 10 kilo. Kemudian kecepatan yang dikemudikan Bu Ida adalah 30 km per jam. Bu Vida sampai di kantor pukul 6.45. Pukul berapa Bu Vida berangkat dari rumah? Nah, ini agak sedikit unik ya. Biasanya yang ditanyakan itu sampai, tapi kalau ini ditanyakan berangkat. Nah, itu sama saja sebenarnya. Yang kita cari adalah waktu tempuhnya. Jadi yang kita cari adalah waktu tempuhnya. Kalau sudah diketahui, nanti akan mudah. Oke, kita cari, tentukan dulu seperti biasa. Diketahui, ditanyakan, jawab. Diketahui jarak tadi 10, kemudian kecepatannya adalah 30 km per jam. Nah, 30 km per jam ya. Pukul berapa Bu Vida berangkat? Nah, kita akan hitung. Sama yang ditanyakan waktu. Jadi, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, jarak dibagi kecepatan. Ingat-ingat itu ya. Selanjutnya kita masukkan. Jaraknya adalah 10 km. Kemudian kecepatannya 30 km. Kita bagi 10 dibagi 30. Kita coret nolnya. Coret. Nolnya juga coret. Jadi waktunya, oh ya gini kilometernya juga kita coret. Kilometernya coret, jadi tinggal jam ya. Jadi sama dengan 1/3 jam. Nah, ini 1/3 jam. Nah, 1/3 jam itu sama dengan berapa? Iya, 20 menit. Kenapa? 1 jam itu kan 60 menit. Nah, kalau 1/3 dari 60 adalah berapa? Ya, 20 begitu ya. Jadi, dapat disimpulkan. Jadi, Bu Vida berangkat dari rumah itu
pukul 6.45 ini kan sampai di kantor ya, pukul 6.45, sedangkan 20 menitnya ini adalah perjalanan. Maka pukul 6.45 dikurangi 20 menit, jadi udah pukul 6.25. Ini sampai di kantor, ini perjalanan, berarti ini berangkatnya. Atau jika berangkatnya pukul 6.45, nah, selama perjalanan 20 kan sampai di kantor pukul 45. Begitu ya kalau dibalik. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara menentukan waktu jika diketahui jarak dan kecepatan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak Indonesia.